Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan magang 1 saya di RA Takrima. Nah, slide yang pertama yaitu profil RA Takrima. Yang pertama itu ada sejarah singkat sekolah. Nah, dalam sejarah singkat RA Takrima ini, gedung RA Takrima Tungkup didirikan pada tanggal 1 Januari 1979 dan kemudian beroperasi pada tanggal 4 April 2021. Dan adapun pendidikan di RA Takrima merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang mendidik anak-anak dengan memperkenalkan konsep pembelajaran dengan cara bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. RA Takrima Tungkup selalu belajar dengan kurikulum yang berlaku pada Raudatul Atfal dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yaitu ada lokasi sekolah RA Takrima. Lokasi RA Takrima Tungkup, Kabupaten Aceh Besar berada di Jalan Tegak Gle Inem Tungkup, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Dan adapun visi misi dan tujuan RA Takrima itu yaitu visi mewujudkan peserta didik yang unggul, islami dan berdaya saing. Dan adapun misinya menghasilkan anak didik yang berprestasi di bidang seni dan PAI. Ada membantu mengembangkan seluruh potensi anak didik. Tujuan menyiapkan anak mandiri dan siap memasuki pendidikan dasar TMI atau SD. Selanjutnya ada mewujudkan peserta didik mampu membaca huruf hijaiyah dan membiasakan peserta didik membaca doa sehari-hari, menghafal surat pendek. Dan adapun sarana dan prasarana RA sudah menyediakan sangat cukup sempurna seperti ruang kelas, ruang kepala sekolah dan yang lain-lainnya. Di halaman RA Takrima juga terdapat beberapa alat permainan yang dapat digunakan oleh anak-anak seperti ayunan, jungkat-jungkit, pelosotan, bola dunia, bak pasir, mandi bola, dan lain-lainnya. Dengan demikian, sarana prasarana RA sudah cukup lengkap. Slide selanjutnya yaitu analisis budaya sekolah. Analisis budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai mendekati tingkah laku, tradisi, kebijakan sehari-hari, dan simbol-simbol yang diperhatikan oleh kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, budaya sekolah merupakan ciri khas karakter dan citra sekolah tersebut di masyarakat luar. Dan adapun para pendidik di RA Takrima Tungkup memperkenalkan dan mengajarkan para peserta didiknya berperilaku yang baik terhadap manusia berupa dengan sikap sopan santun terhadap guru, terhadap orang tua, serta semua orang yang lebih tua darinya. Mengucapkan terima kasih apabila memperoleh sesuatu bantuan atau barang dari orang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai, saling memaafkan. Apabila terjadi kesalahan, anak-anak akan saling memaafkan, saling berbagi satu sama lain, saling berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan anak-anak juga dan masyarakat di RA Takrima juga saling bekerja sama, bergotong royong, saling mengingati, saling menasehati, serta saling menyayangi dan saling mengasihi satu sama lain. Pengenalan budaya sekolah yang dilakukan pendidik melalui kebiasaan dan keseharian merupakan hal yang paling tepat dan mengajarkan anak karena melalui aktivitas keseharian atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang dapat melekat lebih lama di dalam diri anak. Melalui aktivitas kebiasaan keseharian guru dapat lebih mudah dalam melatih, mengajarkan serta mendidik anak untuk terbiasa melakukan aktivitas yang baik di sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik guru. Dapat dijelaskan bahwa guru adalah seorang pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik dan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Guru juga harus mampu menjadi ilmuwan dan intelektual dalam arti sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan memberikan pencerahan bagi peserta didiknya. Guru pada RA Takrima Tungkup menguasai materi yang disampaikan dengan baik dan memberikan pengetahuan tentang karakter-karakter melalui metode bercerita, di mana pengetahuan tentang karakter yang diperlukan dalam metode bercerita dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti internet dan buku cerita. Dengan menggunakan metode ini, melalui media buku cerita, guru mampu membangun karakter anak usia dini dengan baik. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru memilih bentuk kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dengan menggunakan alat peraga berupa buku bercerita, yang bergambar, yang mengandung nilai-nilai karakter seperti karakter berjujur, disiplin, mandiri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Setelah dari hasil observasi yang saya dapat di RA Takrima Tungkup mengenai karakteristik guru tentang pengetahuan seorang guru baik di bidang pendidikan maupun di bidang keterampilan di RA Takrima Tungkup, yang saya lihat guru-gurunya
analisis karakteristik anak di era taklimah. Analisis kemampuan awal anak merupakan kegiatan mengidentifikasi anak dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku atau tujuan dan materi. Karakteristik anak dapat didefinisikan sebagai ciri dari kualitas perorangan anak yang ada pada umumnya, meliputi antara lain kemampuan akademik, usia dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman, keterampilan, psikomotorik, kemampuan kerjasamanya, serta kemampuan sosial anak. Di kelas B4, kebanyakan anak-anak aktif dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Ada juga beberapa anak yang kurang peduli terhadap arahan guru. Contohnya, anak tersebut keasikan bergurau, bercanda dengan temannya dan tidak menghiraukan guru yang berdiri di depannya yang sedang mengajar. Adapun berbagai macam karakter anak di dalam kelas, contohnya berbeda kemampuan motorik. Ada yang sudah bisa menulis dan ada juga anak yang belum bisa memegang pensil dengan benar. Selanjutnya ada analisis pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan suatu kelas adalah suatu usaha yang harus dilakukan oleh guru atau wali kelas dalam menciptakan dan mempertahankan keadaan kelas yang optimal untuk berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar dengan mendaya gunakan kelas berupa guru, peserta didik, fasilitas secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, pengelolaan kelas merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan. Dari hasil pengamatan saya, ruang kelas B4 dikelola dengan rapi, kelas sangat bersih dan wangi, dan warga di kelas pun selalu menjaga kebersihan kelas. Alat-alat permainan dan peraga siswa difasilitasi cukup, dan dinding kelas diberi berbagai kata-kata mutiara dan hasil karya siswa. Dengan pengelolaan kelas ini sangat rapi, maka terciptanya pembelajaran nyaman dan aman. Hanya saja siswa di dalam kelas cukup banyak, berjumlah 29 siswa, sehingga siswa melebihi standar kelas. Slide selanjutnya adalah analisis refleksi di era taklimat hukum. Ada berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya memperbaiki kualitas pembelajaran. Pembelajaran di kelas meninggalkan banyak pengalaman bagi guru, baik positif dan negatif. Namun hal tersebut sangat berharga sebagai bahan perbaikan. Hal tersebut salah satunya yaitu melalui refleksi. Nah, dari hasil observasi saya yang telah dilakukan pada era taklimat hukum, mereka sudah menyesuaikan antara misi, dan tujuan yang ditetapkan. Setiap kegiatan yang dilakukan pada sekolah ini didasarkan oleh panduan. Para pendidik juga memiliki kemampuan dalam menganalisa dan mengetahui karakteristik dari setiap peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan terjalinnya hubungan yang baik antara guru dan anak-anak. Dari setiap materi pembelajaran yang dilakukan juga disesuaikan dengan ketertarikan minat dari anak-anak. Pada hal ini, guru juga melakukan berbagai cara dalam metode pembelajaran agar anak tidak merasa jenuh dan bosan dari apa yang dipelajari mereka. Nah, adanya sarana dan prasarana dalam proses kegiatan belajar juga membantu memahami setiap materi yang diajarkan bagi anak. Selanjutnya ada dokumentasi. Nah, berikut ini adalah dokumentasi saya ketika saya melakukan magang. Nah, yang ini ada anak yang telah menyelesaikan tulisannya. Selanjutnya ada berfoto dengan pamong, berfoto dengan anak-anak di dalam kelas, dan berfoto dengan hasil-hasil karya anak-anak di dalam kelas. Dan ada pun kesimpulan dari kegiatan magang ini, yaitu akan menambahkan pengetahuan dan wawasan kita terhadap profesi sebagai tenaga pendidik, dan juga memunculkan rasa peduli serta tanggung jawab sebagai seorang pendidik atau guru dalam pengaturan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan juga memberikan pengalaman pendidikan maupun pengajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan yang ahli bagi calon tenaga pendidik atau guru di bidang kependidikan, dan juga memberikan pengalaman serta kesan bagi para mahasiswa yang akan berprofesi sebagai guru atau pendidik. Baik, dengan demikian sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih yang telah melihat dan mendengarkan penjelasan saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.